dengan Kepala Jaksa Kim Ji-hye membawa Moon Tae-il dan dua kaki tangannya ke pengadilan atas tuduhan yang akhirnya menyebabkan perselisihan antara si Wang dan juga driver atau pengemudinya. Yang mengejutkan adalah Wang Darren itu juga diketahui telah membagikan video itu kepada teman-temannya dan seperti membanggakannya. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong, semangat, fighting! Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi dari industri hiburan Asia. But anyway, sebelum itu, di sini aku merekomendasiin beberapa produk yang aku pakai buat kalian yang memiliki permasalahan wajah yang kusam. Untuk facial foam atau sabun cuci muka, mungkin kalian bisa coba ini guys. Facial foamnya Hada Labo yang Shirojun. Produk ini mengandung beberapa kandungan yang dapat mencerahkan kulit, menyabarkan noda hitam, menjaga kulit tetap sehat, meningkatkan hidrasi kulit, dan menjaga elastisitas kulit. Dan aku sendiri udah buktiin bagaimana klaim mereka dan bener guys, setelah pemakainya wajah itu terlihat lebih cerah. Tapi tentunya nggak cukup dong ya, dengan facial foam doang kita juga butuhin beberapa produk yang lain. Aku sendiri selama beberapa minggu ini itu rutin banget pakai toner eksfoliasi dari Elskin. Aku pakainya 2 kali seminggu guys. Ini Hanes review ya. Setelah aku pakai ini, kulit itu kelihatan lebih cerah dan komedo-komedo itu kayak rontok guys. Makanya di sini tuh terasa halus banget. Aku sendiri puas sih sama hasilnya karena wajah itu terlihat lebih glowing. Tapi teman-teman tolong di note kalau kalian pakai ini, kalian tuh wajib pakai yang namanya moisturizer sama sunscreen. Kalau moisturizer, aku pakainya moisturizer dari Peril Moisturizing Gel. FYI, moisturizing gel dari Peril ini dapat membantu untuk melembabkan, melembutkan, serta mencerahkan kulit. Terus kalau untuk sunscreen sendiri, aku pakai sunscreennya Karasan guys. Yang buat aku suka sama sunscreen ini adalah dia itu cepat meresap, terus nggak white cast, dan wajah kelihatan seger guys. Dan buat kalian yang pengen juga coba produk-produk ini, nanti bisa langsung cek tag produk ya guys. Thank you so much. Alright everyone, sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Kita mulai dulu dari berita yang pertama ya. Di berita pertama kita bakal bahas tentang kasus dari Tae-il. Ini adalah update-nya, oke, perkembangannya. Nah buat yang belum tahu siapa itu Tae-il, aku kenalin ya. Siapa tahu gitu ya kan, pengen kenalan gitu. Jadi guys, sekedar informasi, Tae-il ini adalah idol K-pop. Mungkin sekarang jadi mantan idol K-pop ya. Karena mengingat bagaimana kasusnya yang besar, kayaknya bakalan sulit sih buat dia comeback ke industri hiburan lagi. I think so. Adapun untuk Tae-il ini itu memulai debutnya di NCT pada tahun 2016 dan dia menjadi bagian dari subunit NCT 127. Namun sayang nih guys, pada bulan Oktober tahun lalu SM mengumumkan bahwa dia keluar dari agensi. Dalam pernyataannya nih, SM mengatakan seperti ini. Ini SM Entertainment, kami informasikan ya bahwa kontrak eksklusif antara perusahaan kami dan Tae-il telah berakhir pada tanggal 15 Oktober 2024. Saat ini Tae-il itu sedang dalam penyelidikan kejaksaan atas kasus pidana. Hal ini menjadi dasar pemutusan kontrak dan membuat kepercayaan kepadanya sebagai seorang artis menjadi mustahil. Oleh karena itu kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak eksklusif dengan kesepakatan bersama. Sekali lagi kami dengan tulus meminta maaf atas segala kekhawatiran yang ditimbulkan oleh mantan artis kami, Tae-il. Well, gimana guys? Udah kenalkan dengan Tae-il dan udah tahu sekarang alasan kenapa untuk SM memutuskan kontrak dengannya. Hal itu dikarenakan kasus ini. Adapun untuk Tae-il sendiri itu telah didakwa tanpa penahanan atas tuduhan melakukan KS terhadap seorang wanita bersama dengan kenalannya. Jadi dapat disimpulkan dia itu nggak melakukan sendiri guys, tapi bersama dengan kenalannya. Ih, parah banget sih. Menurut sumber hukum pada tanggal 4, Divisi Investigasi Kejahatan Anak dan Perempuan 1 dari Kejaksaan Distrik Pusat Seoul dengan Kepala Jaksa Kim Ji-hye membawa Moon Tae-il dan dua kaki tangannya ke pengadilan atas tuduhan pemerkosaan sem khusus berdasarkan Undang-Undang Hukuman KS pada tanggal 28 bulan lalu. Mereka dituduh melakukan penyerangan seksual terhadap seorang wanita mabuk pada bulan Juni tahun lalu guys. Setelah terungkapnya tuduhan pemerkosaan sem khusus oleh polisi, beredar rumor yang menyebutkan bahwa di sini tuh ada penggunaan senjata dalam kejahatan tersebut. Namun, untuk rumor ini dipastikan salah. Anyway, sekedar untuk informasi saja, dakwaan pemerkosaan berat khusus itu berlaku ketika senjata terlibat atau ketika 2 orang atau lebih menyerang korban yang sedang dalam kondisi kapasitas mental yang menurun atau tidak mampu melawan guys. Tapi tolong dicatat, dalam kasus ini seperti yang sudah kita singgung tadi, untuk para pelakunya itu telah diklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki senjata apapun selama insiden tersebut. Dan buat yang bertanya kenapa ini dapat tergolong ke dalam dakwaan pemerkosaan sem khusus, hal itu lantaran korban dalam kondisi yang tidak mampu untuk melawan. Karena kan korbannya lagi dalam kondisi mabuk guys.
Sementara itu pada bulan Juni tahun lalu nih, kantor polisi Seoul Bang B yang menerima laporan korban mengajukan surat perintah penangkapan untuk ketiga tersangka. Namun pengadilan menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa para tersangka telah mengakui kejahatannya dan katanya tidak memerlukan penangkapan. Akhirnya polisi pun memanggil Tail untuk diinterogasi pada bulan Agustus, kira-kira 2 bulan setelah menerima laporan, dan menyerahkannya ke jaksa penuntut pada bulan September tahun lalu. Adapun untuk para tersangka mengklaim bahwa kejahatan itu tidak direncanakan sebelumnya dan tidak seperti kaki tangannya yang hadir untuk diperiksa di kejaksaan. Tail dikabarkan menolak untuk memenuhi panggilan tersebut dengan alasan kesehatan, guys. Dilaporkan juga bahwa dia telah menyerahkan surat keterangan dokter dan pernyataan pengacara. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana update dari kasusnya Moon Tae-il. Dan guys, gimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Jujur kalau menurut aku secara pribadi sangat shock banget sih ya dengan berita yang satu ini, shock banget. Apalagi ini adalah kasus yang benar-benar parah banget, nggak bisa dicari pembenaran dari manapun, nggak bisa sama sekali gitu. Ya kita doakan saja semoga korbannya dapat pulih dari hal ini, dan untuk para pelaku semoga mendapatkan hukuman yang setimpal. Next, informasi yang berikutnya kita bakal bahas tentang Zodiac, terutama tentang bagaimana mereka yang sudah memenangkan Hostage Inkigayo. Wow, amazing. Sebelumnya, Zodiac merilis album single ketiga mereka yang bertajuk Glowy Day pada tanggal 18 dengan lagu utama yang berjudul Time to Shine, yang merupakan lagu yang ceria dan menyegarkan dengan alunan gitar, music rock, dan ritme drum and bass. Lagu ini menggambarkan impian berani para member untuk menjadi bintang yang cemerlang sambil menyaksikan hujan meteor yang jatuh seperti petasan. Zodiac sendiri telah menampilkan lagu tersebut di berbagai acara musik seperti M Countdown Mnet, Music Bank KBS 2, dan juga Show MBC. Mereka juga menyelesaikan minggu pertama comeback dengan berbagai kegiatan di acara musik termasuk Music Core dan SBS Inkigayo. Dan guys, seperti yang sudah aku singgung tadi, Zodiac sendiri berhasil nih memenangkan peringkat pertama di Hostage SBS Inkigayo ke 1257 usai mereka mengungguli event dengan lagu Hot Mess dan Jisoo dengan lagu Earthquake. So, dikarenakan itu mereka pun berhak mendapatkan trofi Hostage. Wow, amazing. Sekali lagi congratulations ya untuk Zodiac. Yorobun memenangkan Hostage berarti panggung terbaik dari terbaik yang dipilih oleh penggemar melalui pemungutan suara di antara panggung-panggung yang ditampilkan di SBS Inkigayo, dan tentu ini memiliki arti yang besar bagi para seniman. Wah, senang banget sih Zodiac bisa mendapatkan trofi tersebut, karena trofi ini juga bisa menjadi motivasi buat mereka, menjadi dorongan buat mereka supaya kedepannya makin semangat untuk terus berkarya. Dan thank you so much ya buat para Soblis yang telah memberikan support kepada Zodiac. Terima kasih banget atas kerja kerasnya. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Di sisi lain, pintu menuju Listen Face Path to Stardom yang akan menyediakan panggung impian bagi artis baru telah terbuka nih guys. Jadi sebelumnya, H Entertainment mengumumkan pada tanggal 14 bahwa mereka akan bersama-sama merencanakan dan menyelenggarakan acara permanen yang disebut Listen Face Path to Stardom untuk mendukung artis baru agar mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung dan memperluas fandom mereka. Listen Face Path to Stardom adalah platform audisi berbasis fandom baru nih guys. Ini itu adalah proyek berkelanjutan yang memilih 4 tim teratas setiap bulan melalui voting fans dan memberikan mereka pengalaman praktis di atas panggung, peluang promosi berskala besar, dan dukungan untuk pembentukan fandom global. Untuk Listen Face Path to Stardom tahun ini akan menampilkan sekitar 30 artis K-pop pendatang baru yang membuat nama mereka terkenal di Korea dan juga luar negeri, termasuk Triple S, All Harvard, Say My Name, Zodiac, Empress One, Isna, Nowadays, TIOT, Dignity, One Fact, Ensign, hingga Young Voice. Adapun untuk votingnya itu akan diadakan setiap babak. Ada 4 babak nanti guys. Dan nantinya ya, artis yang terpilih sebagai 4 tim teratas akan mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung Listen Face Rising Day. Selain itu, mereka juga berencana nih untuk menerima dukungan promosi aktif melalui iklan papan reklame berskala besar di dalam dan juga luar negeri, termasuk di Times Square New York dan Shinjuku, Jepang, serta melalui saluran online dan juga offline. So, buat kalian para Soblis, jangan lupa ya untuk terus support Zodiac.
Alright, sekian aja untuk informasi mengenai zodiaknya, dan sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Wang Daren. By the way, buat yang belum kenal sama Wang Daren, ini aku kenalin ya guys. Kita lihat profil singkatnya aja. Jadi untuk Wang Daren sendiri adalah aktor dan model asal Taiwan, yang mana ia lahir di Taipei pada tanggal 29 Mei tahun 1991. Dan Wang sendiri itu meraih popularitasnya lewat film yang bertajuk Awards Times yang dirilis pada tahun 2015. Kemudian dia pergi ke daratan Tiongkok untuk mengembangkan karirnya. Dan di sana karirnya juga dapat terbilang cukup sukses nih guys. Aku sendiri sempat nonton beberapa karyanya Wang Daren. Yang terakhir aku tonton itu adalah No More Bad. Ini tuh menceritakan tentang realita di balik orang-orang yang terperangkap ke dalam judai. Dan untuk Wang Daren di sana itu diceritakan sebagai pecandu judai yang akhirnya membuatnya melakukan BD. Dan selain Wang Daren, film ini juga dibintangi oleh Lee EXO guys. Kalau tidak salah, Lee jadi pemeran utama deh dalam film tersebut. Koreksi ya guys kalau seandainya aku salah. Kalau kalian sendiri gimana nih? Film atau dramanya Wang Daren yang pernah kalian tonton yang mana? Antar komen ya di kolom komentar. Well, jadi seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai Wang Daren. So, gimana udah kenal dengan sosok Wang Daren? Kalau udah kenal, yuk mari kita bahas tentang apa sih yang terjadi dengan Wang Daren. Jadi guys, seperti yang diberitakan oleh media Taiwan seperti UDN dan Taiwan News, Wang Daren kini menghadapi dakwaan baru setelah menghadapi dakwaan dikarenakan diduga menghindari wajib militer. Dan tuduhan barunya adalah terkait dengan tuduhan pembunuhan. Waduh. Adapun untuk ringkasan atau kronologi dari kasusnya adalah seperti ini guys. Jadi untuk peristiwanya itu diduga terjadi sekitar bulan Maret atau April tahun lalu. Saat itu, Daren Wang kembali ke Taiwan dengan pesawat dan memanggil Tesla melalui platform pemesanan kendaraan. Namun, di sini itu terjadi masalah dengan kendaraan yang akhirnya menyebabkan perselisihan antara si Wang dan juga driver atau pengemudinya. Nah, setelah tiba di tempat tujuannya guys, Wang Daren itu keluar dari mobil, tetapi dia itu meninggalkan kuncinya di dalam. Dan dikarenakan Tesla itu nggak memiliki gagang pintu yang gagang pintu tradisional, Wang Daren dengan paksa nih guys mengetuk jendela untuk masuk kembali. Hal ini pun lantas menyebabkan pertengkaran dengan pengemudi. Tetapi situasinya nggak berakhir di sana. Wang Daren dituduh nih guys mengadukan kejadian tersebut kepada seorang teman generasi kedua yang kaya. Nah, teman ini kemudian mengerahkan orang untuk melacak pengemudi dan melakukan penyerangan. Mereka bahkan merekam penyerangan tersebut. Adapun untuk si pengemudi itu disebutkan mengalami cedera akibat serangan tersebut. Dan dilansir dari Voy.id ya guys, korbannya bukan hanya sopir, namun juga orang yang mengurus pemesanannya juga menjadi korban. Kasus ini pun lantas disebut percobaan pembunuhan dikarenakan dua orang yang diserang itu mengalami cedera yang serius. Meskipun kasus itu dilaporkan, namun tidak ada yang mengetahui identitas dari pria itu adalah aktor Wang Daren. Namanya sendiri baru terungkap setelah dia diinvestigasi dikarenakan dugaan menghindari wajib militer. Dan untuk pembahasan lengkap mengenai kasus itu kita bahas di video yang ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu full gimana kronologinya bisa langsung ke video tersebut. Oke. Alright, balik lagi ke kasus ini. Jadi teman-teman, Wang Daren itu kan ada kasus nih sebelumnya yang tentang wamil itu. Nah, di saat Wang Daren ini diselidiki atas tuduhan penghindaran militer atau tuduhan melarikan diri dari wamil, jaksa memeriksa teleponnya Wang Daren. Di sanalah mereka menemukan bukti kasus penyerangan terhadap si pengemudi, termasuk catatan obrolan dan rekaman transmisi video. Yang mengejutkan adalah Wang Daren itu juga diketahui telah membagikan video penyerangan itu kepada teman-temannya dan seperti membanggakannya. Dan pada akhirnya tuduhan percobaan pembunuhan juga ditambahkan dan penyelidikan secara resmi dimulai pada tanggal 4 Maret. Di sisi lain, akhirnya Wang Daren telah menanggapi permintaan tanggapan oleh media terkait kabar tersebut. Mereka menyatakan sedang dalam proses menyelidiki situasi itu. Sementara itu, Liberty Times melaporkan sumber kejaksaan distrik New Taipei menyebut lembaga itu memerintahkan polisi untuk melakukan penggeledahan gas di 4 lokasi pada hari Selasa tanggal 4 Maret. Dan Wang dan seorang tersangka lainnya ditahan untuk diinterogasi terkait dengan penyerangan tersebut. Kasus ini pun lantas memperpanjang kemelut hukum yang dihadapi oleh Daren Wang setelah pada Februari 2025 dihadapkan dengan dugaan penghindaran wajib militer. Wang bersama dengan 9 orang lainnya itu diamankan. Kemudian Wang Daren dibebaskan dengan jaminan senilai 150.000 New Taiwan Dollar atau setara dengan 74,9 juta rupiah. Dan ia tetap dijadwalkan untuk mengikuti wamil. Dia diperkirakan akan wamil mulai tanggal 13 Maret 2025 selama setahun.
Namun meskipun demikian, setelah ada kasus terbaru tentang dugaan penyerangan dan juga percobaan pembunuhan ini, belum diketahui nih guys akan kepastian wamil yang masih diikuti oleh sang aktor. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kasus yang menimpa Wang Darren. Dan guys, gimanakah pendapat kalian akan kasus yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusel Kim pamit, dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas ya. Jaga selalu kesehatan ya Robun. Bye-bye. By the way, di akhir video ini aku akan nge-spill beberapa produk hair care yang aku pakai. Ini tuh adalah produk yang benar-benar basic banget ya guys. Ada shampoo, conditioner, sama tonik. Shampoo sendiri aku pakai ini, shampoonya Sari Ayu yang Frizzy Hair Natural Shampoo. Jadi buat kalian yang mungkin memiliki permasalahan rambut yang kusut, gampang kusut masukku, terus lepek, ngembang, susah diatur, kering, kusam, kalian mungkin bisa coba ini. Dan kalian bisa combine dengan conditioner dari Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Conditioner ini dapat membuat rambut kalian jadi lebih halus atau lembut, dan juga dapat membantu membuat rambut terlihat berkilau teman-teman. Terus aku juga pakai tonik. Kalau tonik sendiri aku pakai toniknya ini, tonik dari Putri. Ini tuh yang paling ginseng ya guys, supaya rambut itu kuat, nggak mudah rontok. Jujur aku suka sih sama tonik ini, karena waktu dipakai juga bener-bener seger banget di kepala. Tapi kalau kalian seandainya pengen fokus untuk menguatkan rambut kalian nih, supaya nggak mudah rontok, langsung aja deh beli paket perawatan dari Putri. 3 produk ini aku beli cuma 60 ribuan doang guys. 60 ribu itu udah dapat conditioner, terus dapat juga shampoo-nya dan juga tonik. Tapi tolong dicatat kalau kalian beli paketan nanti ada perbedaan di ukuran tonik sama conditioner. Toniknya di yang paketannya itu lebih besar, ukurannya segini 450 ml. Tapi untuk conditionernya ukurannya segini guys, 200 ml saja. Buat kalian yang juga tertarik untuk coba produk-produk ini, nanti bisa langsung cek the produk ya. Thank you so much and bye bye.